Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Iya, hari ini kita mau bicara tentang satu kata yang sangat kita kenal. Kata itu adalah merdeka. Mari sama-sama katakan merdeka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar kata ini, banyak dari kita yang langsung terbayang 17 Agustus. Kebetulan hari ini, hari Minggu bertepatan 17 Agustus. Dan kalau kita mendengar kata merdeka, terbayang setiap sekolah-sekolah itu pasti ada lomba, ada upacara. Kalau kita mendengar kata ini, terbayang dalam pikiran kita setiap instansi-instansi pemerintah, kantor-kantor itu mengadakan lomba, gereja-gereja Tuhan itu mengadakan lomba, entah itu antar sekolah minggu, antar jemaat. Nanti tanggal 23 juga kami pendeta-pendeta di Kota Palu akan mengadakan lomba solo. Jadi minta tolong dukung saya, haleluya. Itu salah satu bentuk kita memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tapi izinkan saya bertanya kepada kita semua. Apakah mungkin seseorang itu merdeka di luar, tapi terikat di dalam? Kelihatannya di luar dia bebas, kelihatannya di luar dia merdeka, tetapi sesungguhnya masih ada ikatan yang membelenggu dalam hidupnya. Nah, itulah yang sering terjadi. Di mata orang lain kita tampak bebas, tetapi sesungguhnya di dalam hati dan pikiran kita ada rantai yang membelenggu hidup kita. Contoh Bapak Ibu, seorang kaya. Dia kaya, berkelimpangan harta benda, tetapi hidupnya itu penuh dengan kegelisahan. Betul Bapak Ibu? Dia bebas secara finansial, tetapi terikat dalam ketakutan kehilangan. Genaplah kata firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Seorang artis yang terkenal, tapi kesepian. Tersenyum di depan kamera, tetapi sesungguhnya hatinya haus akan pengertian. Seorang pemimpin yang dihormati, tetapi sesungguhnya dia terpenjara dengan gengsi, takut mengakui kelemahannya. Seorang pekerja sukses, tapi hidupnya diperbudak oleh ambisi. Dia tidak pernah puas, tidak bisa istirahat. Karena bagi dia uang adalah segalanya. Bagi dia kerja adalah segalanya. Dia terikat oleh ambisi. Saya mau katakan, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang terbelenggu, yang harus ditolong oleh Injil Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, Yesus berkata, ada kemerdekaan sejati. Saya mau katakan pagi hari ini, kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemerdekaan sejati itu bukan hasil perjuangan manusia. Kemerdekaan sejati itu bukan kekuatan atau usaha kita untuk menggapai sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan karena kebaikan kita, dan kemerdekaan itu bukan karena kepandaian kita. Saya mau katakan tidak. Kenapa? Tidak ada yang mampu membebaskan kita dari belenggu dosa. Tidak ada yang mampu membebaskan saya dan saudara dari rasa bersalah. Tidak ada yang mampu membebaskan saya dan saudara dari ketakutan. Bahkan tidak ada yang mampu membebaskan saya dan saudara dari maut.
Kemerdekaan sejati datang karena anugerah Tuhan. Sekali lagi, kemerdekaan sejati, kita bebas merdeka dari belenggu, dari setiap ikatan yang mengikat saya dan saudara. Hanya karena anugerah Tuhan. Dia mati di kayu salib, menanggung semua dosa dan kejahatan kita, semua kesalahan kita, masa lalu kita. Dia tanggung di kayu salib sehingga saya dan saudara bebas merdeka. Bahkan Yesus bangkit dari kematiannya supaya saya dan saudara hidup dalam kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus bukan datang hanya untuk memberi kebebasan sementara. Sekali lagi, Yesus datang kepada saya dan saudara bukan hanya memberikan kebebasan yang sementara, tetapi saya mau katakan kebebasan yang Tuhan beri buat saya dan saudara adalah kebebasan yang kekal. Coba kasih tahu samping kiri kananmu, Tuhan mau engkau benar-benar merdeka. Kasih tahu samping kiri kananmu. Saudara, mari kita sama-sama lihat dalam Yohanes 18 ayat 31 sampai 32. Mohon jemaat baca dengan penuh iman. Ini sebagai ikrar kita di hadapan Tuhan. Perkatakan dengan iman. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. 1, 2, 3. Amin. Sekali lagi saya baca. Perhatikan Bapak Ibu. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Poin yang pertama Bapak Ibu, merdeka dimulai saat kita tinggal di dalam firman Tuhan. Sekali lagi perhatikan teks ini. Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Saudara coba perhatikan sekali lagi teks ini. Yesus tidak berkata, kalau kamu mendengar firman-Ku sekali saja, betul Bapak Ibu? Yesus tidak berkata, kalau kamu hafal ayat-ayat firman-Ku, tetapi Yesus memakai kata tetap. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Tetap artinya berakar dan tinggal terus menerus, bukan musiman. Sekali lagi, tetap yang di sini, tetap yang dimaksud dalam teks ini artinya saya dan saudara berakar dalam firman Tuhan dan tinggal terus menerus, bukan musiman. Bukan hanya ketika suasana hati lagi sedang baik, saya mau baca firman, saya mau berdoa. Itu musiman. Bukan hanya ketika kalau suasana ibadah lagi enak atau masalah datang, kita mau datang kepada Tuhan, kita mendekat sama Tuhan. Tetapi saat keadaan berubah pun, saya dan saudara akan tetap tinggal dalam firman Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Keadaan baik, keadaan susah, keadaan diberkati, keadaan kekurangan, semua musim dalam hidup kita, firman Tuhan katakan, saya dan saudara harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Jangan nanti lagi ada masalah yang berat, pergumulan, rajin baca Alkitab. Setiap pagi buka baca Alkitab, pagi siang malam. Ada penyakit,
Yang dokter sudah angkat tangan, rajin berdoa. Setiap hari, setiap saat berdoa. Tapi coba, kalau semuanya sudah aman-aman, ekonomi lagi aman-aman saja, usaha lagi aman-aman saja, itu sudah lupa berdoa dan membaca firman Tuhan. Tanpa kita sadar, apapun itu musim yang kita alami, tetap dalam kendalinya Tuhan. Saat kita susah, tetap dalam kendalinya Tuhan. Saat kita senang, tetap dalam kendalinya Tuhan. Saat kita diberkati, tetap dalam kendalinya Tuhan. Saat kita kekurangan, tetap dalam kendalinya Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan katakan, kamu tetap tinggal dan berakar itu secara terus-menerus, bukan musiman. Banyak orang Kristen musiman. Seperti yang saya katakan tadi, mau dengar firman Tuhan kalau ada masalah. Rajin ibadah kalau ada masalah. Tapi waktu diberkati oleh Tuhan, sudah sukses, dia lupa berdoa. Dia lupa baca firman Tuhan. Waktu ibadah terasa menyentuh, dia begitu semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Padahal Bapak Ibu, yang Tuhan mau dari saya dan saudara, ketekunan, bukan keinstanan. Sekali lagi, yang Tuhan mau dari saya dan saudara, ketekunan, bukan keinstanan. Firman Tuhan itu bukan sekedar untuk dihafalkan. Kita hafal firman Tuhan itu baik, tetapi tidak cukup. Sekali lagi, saya dan saudara hafal firman Tuhan itu baik sekali. Tetapi menghafal saja itu tidak cukup. Artinya, firman Tuhan itu harus menembus hati pikiran kita. Firman Tuhan itu harus mengubah kita. Bahkan firman Tuhan itu akan membentuk karakter dan tindakan kita. Untuk apa kita hafal banyak ayat, kita tahu banyak firman Tuhan, pola pikir kita tidak pernah ada perubahan. Apalah artinya kita hafal banyak ayat, tetapi karakter kita tidak pernah mengalami yang namanya perubahan. Saudara, kita bisa hafal ayat tentang mengampuni, tetapi masih menyimpan dendam. Betul tidak Bapak Ibu? Kita tahu ayat, kita harus mengampuni, tetapi seringkali kita masih menyimpan dendam. Itu artinya firman itu belum tinggal di hati saya dan saudara. Bahkan kita tahu ayat tentang jangan khawatir. Betul Bapak Ibu? Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Betul? Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi Bapamu yang di surga. Kita tahu ayatnya, jangan khawatir. Tetapi pada prakteknya kita itu masih gelisah. Betul? Masih cemas. Itu artinya firman yang kita dengar itu belum meresap di hati kita. Nah, kadang-kadang juga kita sering mendengar tentang ayat kasih. Harus saling mengasihi. Tetapi masih ada juga orang pilih-pilih untuk menolong seseorang. Itu artinya kasih kita belum full. Dibilang harus mengasihi, tetapi pada prakteknya kita masih pilih-pilih orang untuk mengasihi. Artinya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan itu belum menguasai hati saya dan saudara. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, contoh perubahan nyata dalam hidup kita ketika firman Tuhan itu menguasai hati pikiran kita. Pertama, dulunya pemarah, kita jadi pendamai. Amin Bapak Ibu. Sebelum firman menguasai kita, kita itu mudah marah. Betul tidak Bapak Ibu? Kita itu mudah membalas kata-kata tajam yang melukai hati seseorang. Tetapi ketika firman itu datang mengubahkan kita, kita ingat satu ayat. Jawaban yang lemah lembut
meredahkan kegeraman. Sesudah firman menguasai hati pikiran kita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia mengubah karakter kita. Kita merespon dengan tenang. Kemudian contoh lagi yang kedua. Dulunya kita orang yang materialistis. Berubah menjadi murah hati. Sebelum firman menguasai kita, kita itu hidup hanya untuk menumpuk harta. Kita kerja keras mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika firman datang menguasai hati pikiran kita, kita ingat ayat. Janganlah mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, serta pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi ketika firman Tuhan ini masuk menguasai hati pikiran kita, tindakan kita apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan rajin memberi. Ada amin Bapak Ibu? Karena kita yakini bahwa semua yang kita punya itu adalah berkat yang Tuhan titipkan. Dengan berkat yang Tuhan titipkan, kita mau menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita jadi rajin menabur untuk pekerjaan Tuhan, menolong orang-orang yang susah. Kemudian contoh selanjutnya, dulunya kita seorang pendendam, tetapi berubah menjadi seorang yang mau mengampuni. Sebelumnya, sebelum firman menguasai hati pikiran kita, kita itu suka menyimpan kepahitan bertahun-tahun. Ada Bapak Ibu, bertahun-tahun dia menyimpan kepahitan. Tetapi ketika firman datang menguasai hati pikiran kita, ada firman yang berkata, hendaklah kamu saling mengampuni. Firman Tuhan itulah yang memerdekakan kita. Dan pada akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Sekalipun orang menyakiti kita itu sakit. Sakitnya tuh di sini. Sakit. Tetapi karena firman menguasai hati pikiran kita, saya dan saudara memilih mengampuni. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hati kita lega. Ada sukacita dan ada damai sejahtera. Saudara, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kebenaran sejati adalah Yesus. Coba sekali lagi kita perhatikan teks ini. Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran. Saudara, coba kita perhatikan di Alkitab kita. Kebenaran itu bukan hanya konsep. Jadi Alkitab yang kita baca ini bukan hanya konsep, tetapi ini pribadi. Yang kita baca adalah pribadi Allah sendiri. Ini surat cintanya Tuhan. Bukan hanya tulisan, tetapi pribadinya dia tuangkan isi hatinya apa yang dia mau. Firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan. Firman Tuhan yang kita baca berkuasa membebaskan kita dari setiap belenggu-belenggu. Bahkan dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi saudara, kenyataan hari-hari ini, begitu banyak orang Kristen, mereka punya pengetahuan tentang Alkitab itu begitu banyak. Mereka tahu tentang Alkitab. Mereka paham tentang Alkitab, tetapi masih terikat. Contoh, dia tahu zina itu dosa, tetapi masih terikat. Masih banyak orang percaya yang terbelenggu dengan dosa persinahan. Kenapa Bapak Ibu? Karena pengetahuan tanpa perjumpaan dengan Yesus tidak akan pernah bisa memerdekakan saya dan saudara. Sekalipun banyak hal yang kita tahu tentang kebenaran, kita tahu tentang Alkitab, tetapi pengetahuan itu tidak cukup untuk membawa perubahan kepada saya dan saudara.
Tetapi yang membuat saya dan saudara mengalami perubahan ketika saya dan saudara berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Contoh Bapak Ibu, Paulus. Siapa yang tidak tahu Paulus? Pembunuh lebih jahat dari kita. Orang-orang Kristen dia bantai. Gereja-gereja Tuhan dia yang menggerakkan, bakar itu gereja. Tetapi coba kita lihat Bapak Ibu, ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, waktu perjalanannya menuju kota Damsyik, pada saat itu yang brutal, seorang pembunuh dijamah oleh Tuhan menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Lewat kehidupannya dia mendirikan banyak gereja. Itu yang namanya perjumpaan secara pribadi. Ada perubahan nyata dalam hidupnya. Saudara, coba kita bayangkan ya, ada seorang yang hafal ayat Alkitab di luar kepala. Kalau kita tanya tentang ayat, pasti dia akan langsung jawab pasal dan ayatnya. Ada orang seperti itu Bapak Ibu. Dia paham sekali, dia ingat sekali yang namanya ayat. Dia pintar sekali. Tetapi di rumahnya, hatinya itu masih menyimpan kepahitan bertahun-tahun kepada keluarganya. Artinya apa? Firman yang dia tahu, firman yang dia hafal belum benar-benar menyentuh luka hatinya. Kemudian ada seorang pemimpin rohani yang dihormati banyak orang. Dia paham tentang strategi pelayanan. Dia paham tentang memimpin tim yang baik. Khotbahnya rapi dan terstruktur. Tetapi di hatinya ada rasa takut kehilangan posisi. Takut orang lain lebih hebat dari dia. Itu artinya belum merdeka. Seorang aktivis sosial yang selalu membela orang yang tertindas. Dia berbicara tentang kasih dan keadilan. Tetapi sedikit saja ada perbedaan pendapat, amarahnya langsung meledak. Artinya belum bebas, masih terbelenggu. Ada jemaat yang setia, setiap minggu aktif beribadah. Dia hafal janji Tuhan, bahkan di dinding kamarnya ayat-ayat ditempel. Di kulkas ditempel semua ayat-ayat, di ruang tamu begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang tertera di ruang tamu. Tetapi pada saat tagihan menumpuk, pekerjaannya terancam, dia panik luar biasa. Ketakutannya tidak terbendung. Saudara, kemudian juga ada penginjil yang begitu rajin bersaksi kemana-mana di daerah-daerah. Dia seorang pemberita Injil yang luar biasa. Dia bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tetapi diam-diam dia berjuang melawan kecanduan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pengetahuan itu penting. Tetapi saya mau katakan hari ini, pengetahuan tanpa perjumpaan pribadi dengan Yesus hanya berhenti di kepala kita saja. Percuma. Kalau hanya kita tahu tentang Tuhan, kita tahu tentang kebaikan Tuhan, kalau hanya berhenti sampai di kepala kita. Karena yang memerdekakan hati kita bukan sekedar tahu tentang kebenaran, tetapi saya dan saudara bertemu pribadi yang adalah kebenaran itu sendiri, yaitu pribadi Yesus. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Haleluya. Sudah mengantuk. Saudara, siapa sini yang pernah tahu tentang kebenaran, tetapi butuh waktu lama untuk benar-benar mengalaminya? Kita tahu tentang kebenaran, saya harus mengampuni. Tetapi butuh waktu lama buat saya
untuk bisa mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Saya tahu kebenaran, jangan iri. Tetapi butuh waktu lama untuk memproses supaya saya menjadi pribadi yang tidak iri hati dengan orang lain. Saudara, ibarat sebuah mangga ditanam di sebuah tanah, itu butuh waktu. Mesti disiram, dirawat, supaya beberapa hari atau beberapa minggu kemudian itu baru tumbuh. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita tanam sesuatu itu tidak langsung tumbuh. Satu hari tanam mangga misalnya, biji mangga, atau tanam durian. Setelah kita tanam tidak langsung tumbuh, itu butuh waktu yang panjang. Mesti disiram, mesti dirawat. Nah, hal yang sama juga ketika firman Tuhan datang kepada kita, soal mengampuni itu butuh proses. Betul tidak Bapak Ibu? Tidak langsung tiba-tiba, oh Tuhan bilang saya harus mengampuni. Kita mesti berjuang, betul tidak Bapak Ibu? Kita berjuang, itulah sebabnya kita harus tinggal dalam firman Tuhan. Dirawat, membaca merenungkan firman Tuhan, itulah yang memampukan saya dan saudara untuk bisa menjadi pelaku firman. Itu melewati proses yang panjang untuk bisa mengampuni. Melewati perjuangan yang panjang untuk kita bisa mengasihi lebih sungguh. Tidak tiba-tiba, oh tiba-tiba saya mengasihi, itu ada prosesnya, ada waktunya. Nah, itulah sebabnya dengan proses dan waktunya itu Tuhan mau kita melekat dengan Tuhan. Kita tinggal dengan Tuhan karena saat hidup kita dirawat oleh firman Tuhan, disirami oleh kebenaran firman Tuhan, membuat hati kita ini lembut. Ada amin Bapak Ibu? Memproses hati kita menjadi pribadi yang bisa murah hati, yang bisa menolong orang lain. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan mau bukan hanya kita tahu tentang firman Tuhan, tetapi yang Tuhan rindukan saya dan saudara mengalami firman Tuhan itu sendiri. Mari kita lebih lagi mengenal Yesus lewat doa kita. Mari kita kenal Yesus lewat ketaatan kita. Bebas bukan berarti sesuka hati kita berbuat, tetapi yang Tuhan mau kita hidup sesuai dengan tujuannya Tuhan. Semua ini kita sudah bebas, sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tetapi bukan berarti kebebasan itu kita salah gunakan. Justru kebebasan yang Tuhan beri buat saya dan saudara, kita hidupi kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, kebenaran itu memerdekakan. Coba kita lihat dalam teksnya, Yesus berkata, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, tanpa kita sadar, Tuhan itu memerdekakan kita dari kebohongan kecil menjadi hidup jujur. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu memerdekakan kita dari kepahitan dan kita memilih untuk mengampuni. Tuhan itu memerdekakan kita dari pikiran kotor sehingga kita mengisi pikiran kita dengan janji Tuhan. Bahkan Tuhan itu memerdekakan kita dari kompromi menuju kepada berdiri di atas kebenaran. Tuhan memerdekakan kita dari keluhan berubah menjadi ucapan syukur. Saudara, saya pernah melayani seseorang, hidupnya itu penuh dengan kebencian selama bertahun-tahun. Bapak Ibu bayangkan seperti apa raut wajah seseorang yang menyimpan sakit hati, yang menyimpan amarah itu selama bertahun-tahun. Pasti wajahnya muram, tidak ada sukacita, betul tidak Bapak Ibu? Itu kelihatan dari wajahnya. Tetapi suatu hari dia mengalami yang namanya perjumpaan dengan Yesus. Saya sangat terkejut dengan perkataannya Bapak Ibu. Dia berkata seperti ini, ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya menyimpan kepahitan bertahun-tahun di hati saya. Tetapi ketika Tuhan menjamah saya, dia berkata seperti ini,
saya itu seperti keluar dari penjara yang saya buat sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, dia katakan saya itu seperti keluar dari penjara yang saya buat sendiri. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia bebas dari kepahitan, wajahnya itu berubah. Senyumannya itu berbeda dari senyuman yang kemarin. Senyumannya itu tulus. Senyumannya itu penuh kasih. Saya mau katakan Bapak Ibu, itulah kemerdekaan sejati. Minta tolong volunteer boleh maju. Iya, Bapak Ibu bisa perhatikan ya, sangat jelas tulisannya ya. Bapak Ibu, tanpa kita sadar, ini beberapa dosa, ini hanya sebagian saja, dosa yang seringkali tanpa kita sadari kita lakukan setiap hari. Kebohongan, betul tidak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita berbohong kecil maupun besar untuk menutupi kesalahan, itu dosa. Kemudian apa lagi? Amarah dan kata-kata kasar. Kalau lagi stres, terus ada orang yang menyentil hati kita, tanpa kita sadari, amarah kita itu meledak. Saat kita marah, keluar perkataan kasar yang melukai hati orang. Nah kemudian, iri hati dan cemburu. Kita kadang-kadang tidak bisa bersyukur atas berkat orang lain. Terus, kebanggaan, kita bangga. Akhirnya, kesombongan itu muncul. Kita bangga dengan prestasi kita, merasa lebih hebat dari orang lain. Padahal kita ini bisa bukan karena kemampuan kita, kita bisa karena Tuhan. Ada amin? Kita mampu karena Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Nah kemudian kepahitan, dendam. Nah kadang-kadang kita tidak mau mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Seperti yang saya katakan tadi, itu butuh proses. Tergantung bagaimana kita melekat dengan Tuhan. Semakin kita jauh dengan firman Tuhan, semakin jauh kemungkinan bagi kita untuk mengampuni orang lain. Tetapi semakin kita melekat dengan firman Tuhan, semakin dekat kemungkinan bagi saya dan saudara untuk bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Kemudian yang keenam itu biasa ada pornografi. Ya, masih suka tonton yang tidak layak kita sebagai orang percaya. Akhirnya pikiran kita menjadi najis. Ya, dosa dilampiaskan melalui pikiran dan perbuatan kita. Nah, kemudian lagi serakah. Tidak pernah puas. Sebenarnya Tuhan sudah berkati kita, tapi yang namanya manusia tidak pernah puas. Kita serakah, akhirnya kita cinta uang. Kita mengutamakan harta lebih daripada Tuhan. Padahal apa yang kita miliki itu semuanya dari Tuhan. Kalau Tuhan mau dalam sekejap, dia bisa ambil. Nah, kemudian kemalasan. Nah, seringkali kita membuang waktu kita, tidak setia dan tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian yang kesembilan, ketakutan berlebihan. Padahal sebenarnya kita tahu Tuhan itu sanggup pelihara kita. Ada amin? Takut dengan masa depan, takut dengan pekerjaan, takut dengan segala hal yang sebenarnya belum terjadi, kita sudah khawatirkan. Hal-hal yang belum terjadi kita sudah khawatirkan. Nah ternyata itu dosa. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari sederet dosa 9, ini hanya 9 dosa yang kita lakukan, saya mau katakan Tuhan itu sudah tanggung di kayu salib. Ada amin? Semua dosa yang kita lakukan itu sudah selesai. Tuhan sudah tanggung di kayu salib, artinya semua itu kita sudah bebas. Itulah sebabnya kalau saya dan saudara sudah dibebaskan, jangan kembali kepada lubang yang sama. Karena saya dan saudara sudah dibebaskan di kayu salib. Gunakan setiap kemerdekaan yang Tuhan beri untuk melayani Tuhan dan menolong sesama. Nah saya mau katakan hari ini bahwa kemerdekaan sejati bukan soal di mana kita tinggal, bukan soal apa yang kita punya, tetapi siapa yang memerintah di hati pikiran saya dan saudara.
Nah itulah sebabnya karena Yesus sudah menanggung semua dosa kita di kayu salib. Artinya saya dan saudara sudah bebas. Ada amin Bapak Ibu? Kita sudah bebas merdeka. Jangan kita kembali mengulang dosa yang sama. Jangan kita tinggal di dosa yang sama Bapak Ibu. Karena semua itu Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Ada amin? Artinya saya dan saudara itu sudah bebas merdeka. Ada amin? Kita dimerdekakan bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita bebas, kita dimerdekakan bukan karena kita sanggup berbuat baik, bukan karena kita sanggup melakukan kehendak Tuhan, tetapi karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Harga yang dia bayar itu sangat mahal, saudara. Dia harus mencurahkan darahnya, mengalami penderitaan, dia mengalami siksaan. Hanya satu, karena dia mengasihi, mencintai saya dan saudara. Saya mau katakan, jadilah kita pribadi yang hidup dalam kemerdekaan. Jangan lagi mau diintimidasi oleh dosa. Jangan lagi mau diintimidasi oleh hal-hal yang kadang-kadang membuat kita merasa tidak layak. Saya ini berdosa. Saya tidak layak untuk melayani Tuhan. Saya mau katakan, Yesus yang melayakkan saya dan saudara. Saudara, biar kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan saya dan saudara. Mari kita datang di hadapan Tuhan.